setan itu memberi nama anak-anaknya dengan nama, ada yang diberi nama Kanas, ada yang diberi nama Kanak. Nah, karena dua ini ada anak setan. Setan ini kan beranak, Pak. Waduh, kalian menungso, malah anaknya lebih banyak. Bergenerasi. Awalnya kan iblis. Kata Rasulullah apa? Hendaknya salah satu dari kalian, maksudnya hendaknya kalian itu, wahai umatku, meminta kepada Allah segala hajat, semuanya. Sampai Nabi nyatakan apa? Sampai andekan tali sandalmu putus, maka mintalah sama Allah. Tali sandal putus loh, Pak. Minta sama Allah. Menunjukkan apa? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama duduk di majelis yang di dalamnya dibahas ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan niat kita thalabul ilm, duduknya kita ini kelak membuahkan duduknya kita bersama Rasulullah SAW di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, iyyaka na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, nasta'inu, kami memohon tolong, meminta pertolongan. Artinya aina khusuka bil ibadah, kami mengkhususkan ibadah hanya kepada Engkau, baik berupa tauhid lainnya, dan kami mengkhususkan minta tolong atas ibadah dan juga selain ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini di dalam salah satu pendapat ulama tentang bacaannya disebutkan di kitab Thariqatut Tadris Syarah Al-Yaqutun Nafis tentang bacaan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebelum kita masuk ke tafsirnya, disebutkan di kitab tersebut, para ulama mengatakan inna syaitana sama ahada abnaihi kana wa akhara kanas liyaqulal musalliyu iyyaka na'budu iyyaka wa iyyaka nas. Jadi dianjurkan ketika membaca
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki anjuran nggih, mboten wajib. Agar apa? Ketika membaca itu anjurannya kafnya itu ditampakkan, ada waqfah yasiroh, ada berhenti sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anjurannya begitu. Ala sahih, untuk pendapat yang sahih. Saya punya guru Mbah Yai Maksum Dahlan, itu kalau sholat pas baca Fatihah ya seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. K-nya itu ada berhenti sedikit. Dulu saya bertanya-tanya, kenapa nggak baca kayak biasanya yang dibaca oleh para kiai-kiai lainnya, kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan begitu. Tapi kenapa beliau kok ka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kok ada kayak sedikit berhenti? Saya masih bertanya-tanya itu. Kemudian saya punya guru lagi namanya Ustadz Yahya. Beliau juga membacanya sama. Saya punya guru Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Pasuruan. Bacanya sama. Subhanallah, tiga-tiganya itu kalau baca Al-Fatihah seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya semakin penasaran. Delala kok ya ketemu sama tiga guru, pas kayak kita orang mondok niku, kita ketemu sama tiga guru, semoga beliau semua panjang umur sehat walafiat, yang bacaan Fatihahnya itu sama. Cuman saat itu saya tidak berani tanya kepada ketiga guru saya. Wes ngikuti aja. Murid itu paling bagus, yang penting ngikuti. Jangan banyak tanya. Ternyata subhanallah, ketika kita belajar kitab Thariqatut Tadris, di situ diterangkan, dianjurkan memang, tapi sekali lagi boten wajib, ya. Untuk dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada berhenti sedikit. Kenapa? Karena kata ulama tadi, setan itu memberi nama anak-anaknya dengan nama, ada yang diberi nama Kanas, ada yang diberi nama Kanak. Nah, karena dua ini, ada anak setan. Setan ini kan beranak, Pak. Waduh, kalian menungso, malah anaknya lebih banyak. Bergenerasi. Awalnya kan iblis, terus beranak, punya anak setannya sampai sekarang terus beranak pinak itu. Ya terus iblis rabine karo sapa? Mbok nek iku. Ada yang mengatakan dia nikah sama ular dan seterusnya. Makanya setan itu anak sing setan ular dan seterusnya. Tapi sudah perlu diketahui lah. Seniku boten urusane KUA soalnya. Pokoknya setan itu beranak pinak. Nah, anak-anaknya ini juga dikasih nama. Ada anaknya setan yang dikasih nama Kanak. Dan yang kedua ada yang dikasih nama Kanas. Supaya apa? Ketika kita baca Fatihah kok bacanya cepat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku setan rodok GR. Oh, namanya anakku disebut. Tapi ya nggak apa-apa ini bukan ranah haram membaca cepat, itu enggak. Cuman ini ilmu dari sebagian orang soleh seperti itu. Nih, jadi dianjurkan bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk kalimat itu. Kenapa? Karena biar tidak tasyabuh, tidak menyerupai dengan makhluk yang tidak diridhoi oleh Allah. Bahkan ini dalam riwayat sebagian orang soleh tadi di kitab tersebut itu adalah nama dari anak setan. Masya Allah, sampai segitunya orang soleh itu biar nggak sama dengan makhluk-makhluk yang dibenci sama Allah. Karena kan memang inna syaitana lakum aduwwum mubin, ya. Inna syaitana kana lakum aduwwum mubin. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata,
Musuh yang inti kita adalah setan. Makanya orang soleh mereka nggak mau. Sebagian mereka sampai ada yang sedetil itu, nggak mau menyerupai walaupun hanya dalam kalimat. Karena memang Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Ini wong Islam 14 Februari. Lah ya apa gunane wong Islam melu-melu Valentinan bareng, hari kasih sayang ya. Kita umat Islam itu tiap saat disuruh untuk berkasih sayang, bukan hanya 14 Februari. Itu hari raya umat lain, silahkan mereka merayakan. Kita umat Islam tidak perlu melu-melu, tidak perlu ikut-ikut. Lalu kasih sayang dalam Islam tiap hari, tiap saat, tiap detik. Bahkan di dalam Asyura, hari kasih sayang untuk anak yatim sendiri itu pun itu adalah anjuran di hari tersebut. Bahkan di situ dalilnya nggak ada hadis sahihnya, cuman dianjurkan. Tapi sebetulnya kasih sayang terhadap anak yatim itu ya tiap hari podo, dianjurkan tiap hari. Cuman 10 Muharram lebih ditampakkan. Tapi sebetulnya tiap hari, bukan hanya kepada anak yatim, kepada semua makhluknya Allah. Setiap hari jadikan hari kasih sayang, setiap detik jadikan hari kasih sayang. Ini pertama tentang pembacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini boleh tapi hati-hati ya, jangan sampai 2 harokat, bacanya 1 harokat. Iyyaka na'budu langsung. Jangan sampai panjang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu nanti salah lagi. Tapi intinya harus talaki. Talaki itu belajar kepada guru, musyafahah, adep-adepan sama guru kalau pengen bisa baca seperti itu. Ini tentang bacaannya. Ada pelajaran agar kita jangan menyerupai orang-orang atau makhluk yang dibenci oleh Allah, lebih-lebih setan. Walaupun dalam ucapan, apalagi kok dalam pakaian kita menyerupai orang-orang yang nggak diridhai oleh Allah. Kadang umat Islam pakaiannya lebih bangga niru pakaiannya orang Amerika, orang Barat. Pakaian muslimah nggak dipakai. Nah ini kan keliru. Kita sudah diberi pakaian oleh Rasulullah, pakaian kebesaran, pakaian kehormatan untuk para wanita, lelaki, nutup aurat. Malah kita tidak memakainya, niru pakaian orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa di ayat ini kok ada iltifat? Kalau dalam balaghah itu namanya iltifat. Iltifat itu perpindahan. Perpindahan dari dia menuju engkau, seakan-akan di depan. Coba kita perhatikan gitu. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Dia yang menguasai, memiliki hari pembalasan. Kan itu kan dia Allah semua. Tiba-tiba ayat ini iyyaka, kepada engkau ya Allah, seakan-akan ada di depannya. Ini terjadi perpindahan dari dia terus seakan-akan di hadapan kita. Ini namanya iltifat. Iltifat itu dalam balaghah adalah bentuk keindahan lafaz, keindahan Al-Qur'an. Nah, kenapa kok di sini dipindah seperti itu oleh Allah? Seharusnya kan iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Kepada Dia kami menyembah, kepada Dia kami minta pertolongan. Harusnya kan begitu. Karena dari awal tuh dia. Tapi kok di sini pindah kepada engkau, iyyaka. Maka kata ulama, Asy-Syaikh Sya'rawi mengatakan hunaka nau'ani minar ru'yah. Orang mukmin itu beda dengan selain yang beriman. Bedanya dengan apa? Karena orang mukmin itu punya 2 penglihatan. Ar-ru'yah ainiyah dan ar-ru'yah imaniyah. Kalau manusia biasa yang gak beriman sama Allah cuma punya 1 penglihatan. Apa itu? Ya penglihatan mata. Tapi kalau orang yang beriman itu punya penglihatan iman.
Makanya kadang-kadang jenengan mungkin merasakan ketika ingat mati nangis, ya Allah, tiba-tiba nangis sedih, seakan-akan melihat itu, terlihat kuburan, terlihat akhirat, terlihat nanti nasib saya bagaimana, nangis. Itu penglihatan iman yang ada pada hati kita. Kadang baca Quran, kadang sholat, ingat dosanya nangis, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, nanti saya di akhirat. Itu namanya seakan-akan ada di hadapannya. Padahal alam barzah akhirat itu kan masih belum kita masuki, tapi kadang-kadang kita tuh seakan-akan kelihatan itu. Pas baca Quran, pas dengar keterangan tentang neraka nangis, terdengar keterangan tentang surga, ya Allah pengen dapat rahmatmu, ya seakan-akan itu ada di depan mata kita. Nah, inilah perbedaan orang yang beriman. Orang yang beriman itu bisa melihat dengan pandangan imannya, dan ini yang diisyaratkan oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, kama qala Nabi SAW. Kalau kita ibadah itu seakan-akan melihat Allah, usahakan seperti itu. Kalau enggak, kita seakan-akan dilihat oleh Allah. Rasakan dalam hati kita itu melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Kalau sudah bisa seperti itu, oh naik ini derajatnya hamba. Karena itu ini Allah ngajari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ngajari kita agar jadi hamba yang naik derajatnya. Dan di sini disebutkan na'budu, kami menyembah. Kok bukan saya menyembah. Menunjukkan kita disuruh oleh Allah untuk bersatu. Kalau ibadah ya bersatu, sholat kalau bisa berjamaah, dan juga menjaga persatuan dalam semua kondisi. Lebih-lebih kalau ada saat-saat yang sangat diperlukan persatuan seperti saat ini pemilu dan lain-lain, maka jaga persatuan. Itulah sifat hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman, benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di sini disebutkan dua hal. Pertama ibadah, nomor dua minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Ibadah sama taat, apa perbedaannya? Kita kan sering nih dengar ibadah sama Allah, taat sama Allah. Apa perbedaan taat sama ibadah? Kalau ibadah itu at-ta'dzim li amrillah wa syafaqah li khalqillah. Ibadah itu mengagungkan perintah Allah secara zahir dan batin, dia taat, dia laksanakan, dan juga kasih sayang terhadap sesama. Itu ibadah. Kalau taat itu bisa secara zahir aja, tapi hatinya mangkel, bisa. Contoh, jenengan punya anak, dari pagi sampai tembus malam game mana ya? Mobile Legends main ini. Akhirnya disuruh sholat angel, disuruh ngaji angel, sampai nesu marah, HP-nya diambil, udah ngaji, berangkat, sholat. Akhirnya anaknya mau tidak mau ya melaksanakan perintah ayahnya, tapi dalam keadaan apa? Hatinya mangkel. Oh, bapak yang ganggu acara, lagi husuk-husuk kok diganggu, tapi ya terpaksa dilaksanakan. Ini namanya taat. Taat itu bisa dengan dohir aja, tubuh aja bisa, hatinya mangkel sama ayahnya. Tapi kalau ibadah nggak bisa. Ibadah itu melaksanakan perintah secara zahir plus hatinya juga tunduk, cinta, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mosok enek wong salat mangkel, Gusti Allah yo majibno aku salat mangkel, ya bahaya kalau sampai mangkel sama Allah. Bisa kufur itu nanti. Itu perbedaan taat dan ibadah. Karena itu hanya kepada Allah kita taat secara zahir dan batin. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Pertolongan dalam apa? Alal ibadah wa wiriha. Minta tolong agar bisa tetap ibadah. Karena kalau kita nggak ditolong Allah, kita nggak mampu ibadah loh Pak. Jangankan ibadah, kita nggak mampu baca walaupun satu kalimat subhanallah, kita nggak akan mampu kalau nggak ditolong sama Allah. Kita ibadah itu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak nolong, kita nggak akan bisa gerak, bahkan mengucapkan satu kalimat yang berbuah pahala pun kita tidak akan mampu. Karena itu orang-orang soleh memahami ayat ini. Mereka itu as-salaf alat tasmir, walakin fi'tirab bit-taqsir. Ulama salaf, orang-orang soleh dulu itu Pak, mereka itu ahli ibadah, gaspol. Ibadah ini pol-polan sudah. Lihat bagaimana Sayyidina Utsman kalau sholat malam hatam Quran. Setiap sholat malam itu hatam Quran, hatamnya semalam, hatam satu. Imam Syafi'i tiap hari hatam Quran, wiridannya itu belum ngajarnya, belum dakwahnya, itu baru baca Qurannya, belum baca sholawatnya. Kalau Ramadan ditambahi sama Imam Syafi'i, ini mau Ramadan ini diniatkan ibadah-ibadah yang banyak. Imam Syafi'i kalau Ramadan malam hatam Quran, siang hatam Quran sekali, berarti satu bulan Ramadan itu 60 kali hataman. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu nabi, tiap hari sholat sunnah 1000 rakaat. Belum dakwahnya, belum ngajarnya, belum bimbing umat sana sini. Itu ibadah rutinnya seperti itu. Dan banyak orang-orang soleh sampai zaman sekarang itu mereka berada di dalam fi ghayatit tasmir, benar-benar full dalam ibadah sama Allah. Tapi hati mereka tidak sedikit pun bangga dengan amalan yang telah dia lakukan. Mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan apa? Ya Rabbi, ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal, lakin fika amal tuhyil idhamar ramah. Wahai Allah, wahai Tuhanku, kami enggak punya amalan. Ketaatan kami yang, sholat kami yang banyak, zikir kami yang banyak, itu semua pertolongan Engkau ya Allah. Justru kami harus bersyukur sama Engkau ya Allah, karena kami Engkau jadikan hamba yang bisa taat. Alhamdulillah, di saat banyak hamba-hambamu yang tidak Engkau beri ketaatan, mereka maksiat. Sedangkan saya ini siapa kok Engkau tolong aku agar bisa taat. Jadi amalan itu yang saya lakukan bukan saya ya Allah, itu adalah murni nikmat dari Engkau ya Allah. Wa kasbuna kulluh jalal, amalan kami semuanya hanyalah dosa, kekurangan. Saya bisa sholat, ternyata sholat saya banyak kurangnya ya Allah. Saya nggak bisa khusyuk dari awal lahir, pikiran saya kemana-mana, ke pasar dan lain-lain. Lakin lana fika amal, tapi kami punya harapan kepada Engkau ya Allah, agar Engkau menerima amalan-amalan kami, yang mana itu pun dari pertolongan-Mu ya Allah. Tapi kami berharap Engkau menerima, karena Engkau maha kuasa untuk menerima, dan bahkan Engkau bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah mati kembali hidup lagi nanti di hari kiamat. Dan Engkau maha mampu untuk menerima amalan kami walaupun banyak kekurangan. Itu orang-orang soleh, full ibadah tapi nggak merasa punya ibadah, justru bersyukur sama Allah, alhamdulillah, nggak pernah bangga diri dengan ibadahnya. Wa iyyaka nasta'in, karena memang pertolongan itu mintanya hanya kepada Allah, semuanya dari Allah. Karena itu dalam hati kita diajari sama Nabi, setiap saat itu gantungkan hati kita untuk selalu minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita minta tolong sama Allah, endingnya, akhirannya nanti mulia Pak, nggak kecewa. Tapi nak minta tolong kepada selain Allah, endingnya, akhirannya nanti kecewa dan bahkan hina kadang-kadang.
dengan nggak punya uang, minta tolong ke orang kaya, CS kenal, minta tolong sekian juta, utang, dikasih. Besok lagi masih dikasih, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 100 kali. Wes gak duit aku, kecewa sampai. Ada batasannya, karena manusia ini ada batasannya. Sak CS pun dia bisa ngasih, umpama dia ngasih terus hutang sampai 1000 kali dikasih, karena hartanya unlimited, nggak habis-habis. Tapi tetap ketika sampai datang mau utang, ternyata sudah meninggal, misal tinggal bojone, apa berhenti kan, akhirnya berhenti, kecewa. Tapi kalau kita minta tolong sama Allah, nggak akan pernah kecewa. Dan untuk Allah ngajari sama kita, gantungkan hati kita untuk selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As injury time ini berarti. Nah, sampai-sampai dalam satu hadis terakhir keterangan, Nabi SAW ngajari kita bagaimana agar hati kita itu selalu tergantung dengan Allah, minta tolong sama Allah. Liyas'al ahadukum, kata Rasulullah, Rabbahu hajatahu kullaha hatta shis'a na'lihi idang qata'a. Bisa juga dibaca hatta shis'i na'lihi, jer. Kata Rasulullah apa? Hendaknya salah satu dari kalian, maksudnya hendaknya kalian itu, wahai umatku, meminta kepada Allah segala hajat, semuanya. Sampai Nabi nyatakan apa? Sampai andekan tali sandalmu putus, maka mintalah sama Allah. Tali sandal putus loh Pak, minta sama Allah. Menunjukkan apa? Supaya kita itu benar-benar bergantung hati kita sama Allah. Ini maksudnya dalam hati. Jangan ada di hati kita bergantung sama kekayaan si fulan, orang ini, jabatan ini, jabatan. Jangan kita gantungkan hati kita kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tali sandal putus, minta tolong agar bisa beli sandal sama Allah. Ini yang ngomong Rasulullah, ngajari sampai satu hal yang remeh aja suruh kita minta sama Allah. Nah kita kan enggak, kadang-kadang tali sandal putus, enggak pernah kepikiran Allah. Sandal putus, toko meneh, pikirannya langsung duit, gitu. Pikirannya langsung duit. Tapi Rasulullah bagaimana ngajari? Sandal putus, ya Allah minta rezeki ya Allah. Ya Allah minta rezeki sandal lagi ya Allah. Baru ada uang beli. Sampai seperti itu, hal yang sangat remeh disuruh Nabi minta tolong sama Allah. Karena itu biasakan di setiap saatnya untuk kita gantungkan hati kita, minta segala hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih sama anak-anak kita. Pak, minta jajan Pak, ayo doa dulu, minta sama Allah dulu. Ajari dari kecil, doa dulu, ya Allah minta rizki, minta uang ya Allah, saya mau beli jajan ya Allah. Ajari seperti itu, enggak apa-apa. Baru nanti dikasih uang, nah, ini ada rizki dari Allah ini, ayo beli ini. Begitu Pak, itu nanti dampaknya luar biasa. Ketika dia besar, hatinya akan dipenuhi untuk selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia nggak jadi orang yang lupa diri. Kalau orang tuh selalu koneksi hatinya sama Allah, maka dia akan semakin jadi orang baik, semakin jadi orang jujur, semakin orang jadi orang yang manfaat. Terakhir kesimpulannya, dari ayat ini, dari pertemuan ini kita bisa simpulkan, pertama, jangan kita meniru orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah. Bahkan kalau perlu dalam ucapan sekalipun jangan ditiru, apalagi dalam pakaian dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ibadah yang sejati, yang asli hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, usahakan hati kita selalu bergantung kepada Allah, minta semua hajat pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saatnya dalam semua urusan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang keempat, kita jadi umat yang berusaha untuk menjaga persatuan dalam ibadah jamaah,
dalam masyarakat dan seterusnya. Kita semua usahakan menjadi orang yang selalu menyebar, menjadi juru-juru perdamaian, juru-juru persatuan. Jangan sampai jadi juru-juru perpecahan, sehingga kita akan benar-benar jadi hamba Allah yang naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.